Pemirsa, puluhan rumah di 3 desa di Blitar, Jawa Timur rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ayo, goyang apa ya? Angin puting beliung disertai hujan deras melanda Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kencangnya angin memporak-porandakan atap rumah warga di 3 desa, yakni Desa Ponggok, Desa Ringin Anyar, dan Desa Kebon Duren. Puluhan rumah warga mengalami kerusakan berat terutama di bagian atap, beberapa di antara juga tertimpa pohon berukuran sedang. BPBD Kabupaten Blitar langsung menerjunkan petugas ke lokasi untuk membantu warga terdampak. BPBD masih melakukan pendataan ulang terkait jumlah korban di 3 desa. Petugas gabungan BPBD, Kepolisian, TNI, dan Dinas Sosial serta relawan bergotong royong membantu membersihkan rumah terdampak puting beliung. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta iNews melaporkan. Fenomena hujan es terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan mengejutkan warga setempat serta menimbulkan kekhawatiran. Selain butiran es, hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan belasan pohon tumbang dan sejumlah atap rumah warga rusak. Butiran es sebesar kelereng jatuh menimbulkan suara gaduh saat menghantam atap rumah berbahan baja ringan. Butiran es juga nampak berserakan di halaman rumah, rumput, dan lantai teras. Hujan es disertai angin kencang dan berlangsung lama ini sempat membuat warga panik. Sebagian warga sempat mengira atap rumah mereka rusak karena suara benturan yang terdengar sangat keras dan berisik. Akibat insiden ini, belasan pohon di sejumlah desa tumbang menutupi akses jalan dan sebagian menimpa fasilitas umum serta pagar tembok pemakaman. Terus? Kenceng banget, terus kita tuh dengar ada suara kayak suara es ya. Terus keluar ternyata itu benar itu suara dari hujan es. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dampak kerusakan akibat angin kencang dan hujan es juga telah ditangani oleh warga bersama tim SAR gabungan setempat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko iNews melaporkan. Banjir bandang melanda 4 kecamatan di Tulung Agung, Jawa Timur. Bencana ini merendam permukiman warga, sekolah, serta fasilitas kesehatan. Banjir Tulur. Banjir bandang melanda sejumlah desa di 4 kecamatan di Tulung Agung, yaitu Kecamatan Besuki, Campur Darat, Tanggung Gunung, dan Kalidawir. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama lebih dari 4 jam pada Jumat malam. Dampak terparah terjadi di Desa Besole, Kecamatan Besuki. Banjir bandang menerjang kawasan permukiman warga dan fasilitas umum. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Meski air cepat surut, namun banjir meninggalkan lumpur tebal. Kita hujan disertai juga lumpur dari gunung dan tentunya ini memang sangat berdampak terutama di SD 3, SD 5, Puskesmas, terus sekitaran Balai Desa Besole. Kecamatan mana saja Pak yang terdampak? Kecamatan kita Besuki, Kalidawir, dan juga Tanggung Gunung. Yang paling parah? Yang paling parah di Besole. Hingga Sabtu siang, petugas terus melakukan pembersihan dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal iNews melaporkan. 9 hari berlalu, banjir masih merendam ribuan rumah di Subang, Jawa Barat. Ratusan warga juga masih bertahan di kolong flyover, menunggu air surut dan bantuan datang.
Dari pantauan udara, banjir masih menggenangi ribuan rumah di Desa Mulyasari, Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Dibanding hari sebelumnya, ketinggian air hari ini memang mulai surut sekitar 30 cm, namun ribuan warga masih memilih mengungsi di berbagai titik. Salah satunya di kolong flyover. Meski sudah beberapa kali diminta pindah, mereka tetap bertahan dengan alasan lokasi yang dekat dengan rumah. Para pengungsi mengaku kebutuhan makan selalu terpenuhi. Namun setelah 5 hari mengungsi, bantuan selimut, minyak kayu putih, hingga susu bayi belum mereka terima. Pempas, minyak telon, sama kayu putih, sama selimut, sama kasur. Selama ini belum ada bantuan seperti itu. Belum. Neng masih bertahan sama bayinya di sini. Iya. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah langsung bertindak nyata agar banjir tak datang kembali di kemudian hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda iNews melaporkan. Memasuki minggu kedua, bencana banjir di Karawang, Jawa Barat, ketinggian air masih mencapai atap rumah. Sementara ribuan pengungsi masih bertahan di pengungsian. Inilah kondisi banjir yang merendam kawasan Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai atap rumah warga. Derasnya arus banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Ribuan warga terdampak masih bertahan di tenda pengungsian, ruko, serta posko darurat yang disediakan pemerintah daerah. Posko darurat tersebar di 12 kecamatan dari 31 desa terdampak. Pemkab Karawang mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan penyakit pasca banjir. Evakuasi dan pendataan terus dilakukan. Petugas gabungan terus menyalurkan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, dan selimut untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Memasuki hari ke-8 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR menemukan 6 body bag korban yang tertimbun material longsor. Hingga kini total 66 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 49 diantaranya berhasil diidentifikasi. Memasuki hari ke-8, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 10 kantong jenazah di sejumlah titik longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Seluruh body bag tersebut kemudian diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat untuk proses identifikasi. Hingga hari ke-8, total korban yang telah ditemukan sebanyak 70 kantong jenazah dari 80 warga yang dilaporkan menjadi korban. Proses pencarian dan evakuasi akan dilanjutkan oleh tim SAR gabungan dengan mengedepankan keselamatan seluruh personel di lapangan. Seorang pria asal Prancis yang tinggal di Indonesia turut ambil bagian dalam penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dengan keahliannya sebagai koki, ia mendedikasikan diri menjadi relawan dapur umum, memasak dan menyiapkan ratusan porsi makanan bagi warga yang terdampak yang mengungsi. Inilah David Kaileba, pria asal Prancis yang kini menetap di Bandung menjadi salah satu relawan dapur umum pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sejak hari kedua setelah bencana, David secara sukarela turun langsung memasak makanan bagi para pengungsi. Keputusan tersebut ia ambil setelah mendapat informasi adanya kebutuhan tenaga relawan dapur umum melalui komunitas kemanusiaan yang ia kenal. Selama berada di dapur umum, David bersama relawan lain menyiapkan berbagai menu sederhana namun bergizi seperti omelet, mie goreng sosis, nasi, hingga camilan bala-bala atau bakwan.
ada yang bilang ada bencana, ada butuh bantuan ya. Saya lihat jadwal saya belum ada kerja, jadi datang sama teman. Pas di sini memang lihat ya kita rame-rame enak, kita bisa masak halal, toib, dan kita senang-senang kita bantu banyak orang. Bukan bantu aja, tapi kita juga kita cari yang untuk jadikan lebih baik ya. Karena setiap hari kita Setiap harinya dapur umum ini mampu memproduksi sekitar 700 porsi makanan. Dengan dukungan 3 dapur termasuk dari unsur TNI dan Polri, total makanan yang disiapkan bisa mencapai sekitar 2.000 porsi dalam satu kali waktu makan. Hilang kendali saat berusaha menghindari kendaraan di depannya, satu truk trailer pengangkut peti kemas terguling di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Meski tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini menimbulkan kemacetan parah hingga 8 km. Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat siang. Kendaraan yang didominasi truk trailer pengangkut peti kemas dari arah Tanjung Priuk menuju Cakung sama sekali tidak bergerak. Kemacetan bahkan mencapai 8 km dan beberapa pengemudi mengaku terjebak selama 6 jam. Tapun itu 6 jam. Mengirim barang. Mengirim barang. Kemacetan dipicu oleh kecelakaan lalu lintas satu truk trailer pengangkut peti kemas yang terguling. Meski truk sudah dievakuasi, namun peti kemas berisi pakan ternak masih berada di tengah ruas jalan hingga kemacetan tak kunjung terurai. truk trailer guling out control, hindar kendaraan yang potong di depannya. Itu aja. Trailer 20 feet, ini kita masih dalam pendalaman ya. Satu alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi peti kemas yang berada di tengah jalan. Kemacetan perlahan terurai setelah peti kemas dipindahkan ke pinggir jalan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku siap memenangkan PSI. Jokowi bahkan berjanji siap bekerja keras dan mati-matian demi partai berlambang gajah itu. Bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Pernyataan ini disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat berpidato dalam acara Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Ayah dari Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI itu bahkan menyebut masih sanggup datang ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat jaringan PSI. Jokowi juga mengajak seluruh elemen partai untuk bekerja secara militan demi kemajuan PSI. Selama 3 hari dari 29 hingga 31 Januari 2026 ini, PSI menggelar Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan dalam agendanya PSI mengejar target lolos ke parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Jokowi menegaskan dukungan 2 periode kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden yang juga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai pendapat mengenai peluang Gibran menjadi calon presiden pada pemilu berikutnya. Nama Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut menjadi kompetitor kuat dalam Pilpres 2029. Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Jokowi pun menyebut tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama Prabowo sebagai wakil presiden. Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Sudah. Pemirsa, sejumlah partai politik non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR menggelar pertemuan di Jakarta Pusat untuk menyikapi isu-isu strategis demokrasi nasional menjelang pemilu dan pilkada. Pertemuan ini membahas wacana pilkada langsung atau tidak langsung serta parliamentary threshold yang dinilai merugikan partai kecil.
Pertemuan partai-partai non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR digelar di Sekretariat Bersama GKSR Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah pimpinan partai politik hadir, diantaranya Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi, serta Ketua Umum Partai Bulan Bintang Gugum Ridho Putra. Dalam pertemuan selama kurang lebih 1 jam, para pimpinan partai menyamakan persepsi terkait arah demokrasi dan kedaulatan suara rakyat. Ketua Sekber GKSR Osman Sabtaodang menyebut, isu pilkada menjadi pembahasan utama, khususnya terkait pilihan mekanisme pilkada langsung atau melalui DPRD. Oso menegaskan partai-partai non-parlemen dalam GKSR mewakili jutaan suara rakyat, sehingga setiap keputusan harus diambil secara hati-hati dan bertanggung jawab. Sehingga kita belum bisa memutuskan itu ini hari. Tapi insya Allah dalam waktu secepatnya kita akan mengumumkan sikap kita sebagai partai non-parlemen yang akan memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia seperti partai-partai lain yang ada. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah menegaskan hasil pertemuan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lebih mendalam di tingkat badan pekerja partai. Apalagi kan isu pilkada ini bukan isu pusat, tapi isu daerah. Jadi kita juga harus mencoba melihat bagaimana teman-teman kita di provinsi, teman-teman kita di daerah juga ikut memberikan kontribusi pemikirannya terkait dengan dan kontribusi taktis strategisnya terkait dengan soal pilkada ini. Baru nanti kita akan putuskan lebih lanjut terkait. Hasil kajian yang disepakati tidak hanya akan disampaikan ke publik, namun juga akan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan termasuk DPR dan pemerintah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Pandu Prio iNews melaporkan.